اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang saya hormati Bapak Imam, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum berceramah bapak ibu, aku minta maaf karena disuruh tegak ke depan ibu dan bapak kita izinnya Pak Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh barakah, yaitu di bulan Ramadan. Yang mana 2 bulan, bahkan lebih dari 2 bulan, kita ini pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah umur kami fi Rajab di bulan Sya'ban wa ballighna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban dan di bulan Sya'ban wa ballighna, dan panjangkanlah umur kami Ramadan di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah doa waktu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami masih bisa bertemu di bulan Ramadan. Semoga umur waktu selalu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa bertemu di bulan Ramadan selanjutnya. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ini bertemu di bulan Ramadan, maka kita ini ada namanya mengamalkan amalan di bulan Ramadan. Dimulai kita ini sahur bapak-bapak ibu-ibu, yang mana fadilahnya itu adalah fa inna fi sahuri barakah. Sesungguhnya sahur itu terdapat keberkahan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat ini merahmati orang yang sahur. Jadi rugi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau waktu tidak sahur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya sahur itu berkah? Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya ini merahmati orang yang bersahur. Maka kalau di pondok kami itu bapak-bapak, ibu-ibu, waktu pembangunan nak sahur itu mulai pakai hadis itu, dipakai itu sihir. Jadi yang kalau misalnya awal pemain langsung bangun, kalau dengar bunyi tuyul, sahur itu berkah. Allah Subhanahu wa taala serta para malaikat itu merahmati awal bersahur. Maka langsung semangat, timbul rasa semangat kamu tahu keutamaan bersahur tadi. Setelah itu kita melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Yang mana fadilahnya puasa atau keutamaan yang berpuasa ini adalah bau mulutnya orang yang berpuasa ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Ikan-ikan akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ada lagi pahala sunnah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pahala fardu. Pahala fardu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat sampai 70 kali lipat. Salat tarawih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus di bulan Ramadan menjadi pahala sunnah. Jadi jangan sampai karena bulan Ramadan itu tidak bisa tarawih, mana tarawih lah di bulan Ramadan, apa tidak bisa. Jadi tarawih itu cuma ada keutamaan keistimewaan itu di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan yang namanya puasa tadi ini, kita melaksanakan ibadah berbuka.
dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa ketika berbuka puasa. Jadi kalau misalnya di rumah kita kumpulkan dulu keluarga kita, sebelum kita berbuka kita kumpulkan dulu. Kita berdoa bersama-sama, seorang ayah memimpin atau seorang ibu memimpin atau seorang anak itu dah mampu belajar dan memimpin. Belajar, usahaku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku baik, kenapa? Kalau salah satu doa yang kita ajarkan itu adalah doa ketika berbuka puasa. Doa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah hajat-hajat hamba ya Allah. Mudahkanlah rezeki hamba ya Allah. Panjangkanlah umur hamba ya Allah. Aku baik yang Allah minta, Allah minta Allah. Kalau insya-Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu sudah dulu bapak-bapak ibu-ibu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya waktu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada Allah, tidak akan mampu kita akan menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kalaulah misalnya lautan dijadikan tintanya, daun-daun dijadikan kertasnya, ranting-ranting dijadikan penanya, ini semua untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka tidak akan mampu untuk dihitung Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita ini mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan? Bukan cara apa? Bukan cara apa? Jadi ada kitab karangan Imam Ghazali, nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi cara kita ini mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah bagaimana nikmat tersebut ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat, nikmat badan, maka bagaimana dengan nikmat sehat, nikmat badan ini kita ini bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi semuanya pada berjamaah. Kita ajak semuanya keluarga kita. Kita ajak tetangga-tetangga kita. Kita ajak masyarakat-masyarakat kita untuk bisa memakmurkan masjid-masjid kita ini. Kalau kita diberikan nikmat yang berupa harta benda, bagaimana nikmat harta benda atau kekayaan ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang sangat mudah dikerjakan di bulan Ramadan dan itu pahalanya sangat besar, yaitu bersedekah. Jadi sedekah ini sangat mudah sekali kita amalkan di bulan Ramadan ini. Kita beli berbuka untuk orang, kita beli berbuka untuk keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Karena barang siapa yang memberikan orang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melaksanakan puasa tersebut. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya itu berikan orang satu berbuka, baru orang satu juga melaksanakan amalan-amalan yang sangat soleh waktu bulan Ramadan. Ini solat berjamaah iyo, berzikir kepada Allah iyo, salawat iyo, puasa iyo, ngaji iyo, maka pahala yang seorang itu tadi itu akan dapat kepada Allah. Bayangkan kalau waktu misalnya memberi 5 orang, dan 5 orang itu melaksanakan amalan yang soleh, sangat-sangat soleh waktu bulan Ramadan itu, maka pahala itu insya Allah akan mengalir kepada Allah kalian. Dan perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi sedekah yang paling afdal atau paling utama adalah sedekah kepada keluarga sendiri. Jadi seorang ayah memberikan sedekah kepada anak istrinya, seorang ibu memberikan sedekah kepada anak-anaknya, ataupun seorang anak memberikan sedekah kepada orang tuanya. Nah, itu sangat afdal. Apa yang lebih baik lagi? Dan awak memberikan kepada keluarga awak berikan pula kepada orang-orang lain, kepada tetangga-tetangga awak, kepada masyarakat awak. Jadi
Kamu kok nak cerita, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Cerita bikin jawab kok. Jadi ada cerita 3 orang anak beserta 1 orang ayah. Jadi anak pertama itu sangat dicintai oleh ayahnya. Nama anak itu adalah Harben. Jadi Harben itu sangat dicintai dia. Apapun permintaan seorang Harben itu akan dituruti oleh ayahnya. Ayah, aku nak minta mobil mewah, dikasih. Ayah, aku nak minta istana 10, dikasih. Ayah, aku nak minta TV sekian, dikasih. Semua permintaan seorang anak itu akan dituruti oleh ayah. Kemudian nama anak itu. Siapa pun nama itu? Siapa pun? Nama anak itu Harben. Siapa dia? Harben. Nah, jadi ada pula anak yang kedua. Anak kedua itu sampai sangat dicintai oleh seorang ayah itu. Tapi di bawah anak pertama dikit, di bawah anak baru. Kalau kita orang kedua minta istana itu, maka si anak kedua itu dikasih istana satu. Kalau kita si Harben itu minta mobil 10, maka si anak kedua itu dikasih mobil 5. Kalau kita Harben itu minta 100 juta, maka anak kedua itu dikasih 50 juta. Nama anak kedua itu adalah Astri. Siapa dia? Astri. Anak pertama Harben, anak yang kedua itu Astri. Pokoknya apapun permintaan seorang Astri yang tadi akan selalu dituruti oleh seorang ayahnya. Tapi di bawah Harben sedikit. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada anak yang ketiga. Jadi anak yang ketiga ini serasa dia anak tirikan. Jangankan minta rumah mewah, mobil megah, ataupun duit berlimpah, minta PT 100.000 beri kasih oleh ayah dan bapak duit 10.000. Itu pun tak ada hak ayah yang anak yang ketiga tadi. Jadi nama anak ketiga itu adalah Amsol. Siapa dia bang? Amsol. Jadi tahun ke tahun, jadi rokok ayah aku dah tua. Bentar lagi nak wafat. Jadi sebelum wafat ayah aku ingin minta permohonan kepada anaknya satu persatu. Permohonannya sama tapi dipanggil satu persatu. Maka dipanggillah seorang Harben dari anak pertama. Wahai Harben, kemari nak. Kenapa ayah tu? Ayah ingin minta satu permintaan saja kepada kamu. Memang permintaan seorang ayah itu tidak masuk dalam logika awak. Apa kata saya? Kalau misalnya ayah telah meninggal, tidak ada yang ikut ayah masuk dalam kuburan. Itu pula permintaan seorang ayah tadi. Apa jawab si Harben tadi? Wahai ayah, ketahuilah, jangankan nak masuk dalam kuburan ya. Ayah kelak kalau mati kelak aku tidak memandikan ayah, aku tidak menyolatkan ayah, aku tidak melayat ayah, aku tidak masuk dalam kuburan. Pokoknya aku cukup di dalam rumah saja. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, anak yang paling disayangi, anak yang paling dibanggakan, anak yang paling dicintai, itulah yang paling membuat awak sakit dari dalam hati. Ada juga anak yang kedua. Siapa bu? Astri. Jadi Astri itu ditanya oleh anak seorang ayah itu. Wahai anakku yang kedua Astri, kemari nak. Kenapa ayahku? Kalau misalnya ayah telah meninggal, mau tidak kamu ingin ayah masuk dalam kuburan? Wahai ayah, ketahuilah ya, kalau masuk dalam kuburan itu boleh bisa ya. Tapi kalau misalnya memandikan ayah, kamu ikut memandikan ayah. Kalau misalnya kelak menyolatkan ayah, kamu ikut menyolatkan ayah. Kalau pas melayat kelak, kamu ikut melayat. Sudah melayat kelak, kamu langsung balik ya. Kamu tidak masuk di dalam air, masuk bersama ayah dalam kuburan. Ikut pulang kata si anak kedua tadi.
Begitu sakit seorang hati ayahnya, kami permintaan seorang ayah yang jadi bukti oleh anakku tadi. Ada lagi anak yang ketiga. Siapa ni Pak? Amsol. Jadi Amsol itu ditanya ibu oleh ayahnya. Wahai Amsol, kemarilah nak. Kenapa ayahku? Ayah tahu kamu ini pasti benci kepada ayah. Ayah tahu pasti kamu ini dendam kepada ayah. Ayah tahu pasti kamu ini murka kepada ayah. Tapi kalian ayah ingin satu permintaan saja kepada kamu. Apa itu ayahku? Kalau misalnya setelah ayah meninggal, mau tidak kamu ikuti ayah masuk di dalam kuburan? Aku jawab si Amsol tadi ke bapak-bapak ibu-ibu dengan lantang jadi ngecek. Wahai ayah, ketahuilah, jangankan masuk di dalam kuburan. Kelak kalau misalnya malaikat bertanya kepada ayah, mak mau buka, mandi buka, mandi buka, ialah segala sesuatu yang jawabannya. Kelak ayah itu cukup tidur manis di dalam kuburan. Pokok segala pertanyaan-pertanyaan itu biar aku boleh jawab. Jika pula kalau si anak yang tidur tadi ke bawah ibu-ibu, padahal anak yang paling dibenci oleh ayah tadi. Jadi itu anak tadi ke bawah ibu-ibu adalah singkatan dari yang pertama tadi siapa Pak? Harfen. Jadi harfen itu singkatan dari harta benda. Jadi harta benda itu yang selalu awak bangga-banggakan, yang selalu awak gapai, yang selalu awak prioritaskan. Tapi itulah yang tidak akan berguna kalau awak dalam kuburan. Tidak akan masuk di dalam kuburan awak. Bahkan kalau harta awak telah kebanyak awak ibu, itu bisa menjadi perpecahan dalam keluarga awak. Aduh, ini saya salah waris, pengen itu lebih banyak, pengen itu lebih banyak. Lah ada yang sedikit, sebab itu akan menjadi perpecahan di antara keluarga. Ada juga anak yang kedua tadi kau bapak ibu, siapa nama dia Pak? Astri. Astri itu singkatan dari anak dan istri. Tapi aduh bapak ibu, anak dan istri itu bisa menjadi ladang amal awak kalau anak dan istri itu diajarkan amal agama. Anak-anaknya disuruh belajar agama, dimasukkan di madrasah sanawiyah aja, dimasukkan di pondok-pondok pesantren. Ada yang mengecek, anakmu yang masuk sekolah umum itu tidak apa-apa, masuk sekolah umum tidak apa-apa. Tapi masukkanlah anak-anak di TPA. Biar anak-anak itu juga bisa belajar mengaji. Biar bisa juga mendoakan Allah. Biar bisa juga anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kalau tahu apa itu, aku juga dari sekolah umum itu dah dulu. Jadi tidak apa-apa. Aduh yo, itu juga seorang ibu. Pendidikan pertama seorang anak itu adalah seorang ibu. Nah, jadi bagaimana seorang ibu itu mengajarkan kepada anaknya ini untuk bisa beramal agama. Kalau misalnya kita didik anak kita ini pertama itu dangdut, kelak sampai kejam kelak bisa belajar dangdut. Tapi kalau anak awak dari kecilnya dia belajar untuk mengaji, insya-Allah kelak pada kejam kelak bisa untuk mengaji ke bapak ibu. Aduh, anak yang ketiga siapa dia? Amsol itu singkatan dari amal soleh. Jadi amal soleh itu pun selalu tidak berguna bagi awak di dunia. Ayo aku lah aku sekian lah. Hubungan ini dan dia cuma amu tidur untuk aku lah aku masuk dah. Waktu ini lapar pada makan makan. Padahal itu yang akan berguna nanti. Amal-amal soleh kita yang berguna. Waktu di kuburan kita tanya, man mau buka, man nabi buka, man kita buka. Itu yang semua yang menjawab itu adalah amal-amal soleh kita. Memang faktornya manusia itu hidup sama bapak ibu. Dimulai kita itu di dalam kandungan seorang ibu.
Allah ciptakan tangan. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan tangan? Tidak ada gunanya tangan. Tidak ada gunanya tangan ini di sini, ya Allah. Allah ciptakan kaki. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan kaki? Tidak ada gunanya kaki di sini, ya Allah. Allah ciptakan kepala, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan mata. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan semua ini, ya Allah? Tidak ada gunanya di sini, ya Allah. Yang saya gunakan di lahir saya, ya Allah, hanya air placenta. Kalau itu air besar saja, ya Allah. Aku makan risiko, minum risiko, bernapas risiko, segala yang diciptakan itu tidak ada dulu, ya Allah. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu Allah dilahirkan dari rahim seorang ibu, yang kekayaan waktu paling dulu dan paling besar dan paling dulu, itulah yang paling dipotong, paling dibuang pertama kali. Apa yang diperlukan? Tangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diperlukan. Begitu juga bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita nanti di akhirat, seakan-akan tubuh kita yang paling berguna, seakan-akan mobil kita yang paling berguna, seakan-akan motor kita yang paling berguna. Tapi ketahuilah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua tidak ada gunanya. Yang digunakan waktu di akhirat nanti adalah amal-amal soleh kita. Jadi mumpung sekarang ini adalah bulan rahmat, bulan yang berkah, bulan yang sangat mudah sekali untuk beramal. Maka menurunkanlah diri awak untuk bisa beramal soleh. Ada yang mengatakan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Kalau turunnya Al-Quran, Al-Quran, apa yang ini? Jadi kalau misalnya awak tidak bisa mengaji waktu Ramadan ke bawah ibu, maka pasti selain bulan Ramadan orang pasti akan sulit untuk mengaji. Mungkin itu baik yang kita sampaikan kepada bapak ibu. Nanti bapak ibu pada panjang ambil benar-benar. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya boleh salah kata, mohon maaf ya Pak, Bu. Kalau mau masih belajar kepada Allah, saya mengaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi untuk yang disampaikan Ustaz Fajri Kurniawan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, kemudian dapat Ustaz Fajri Kurniawan. Lebar perkataan itu kami sampaikan yaitu masuk pada malam yang kemarin, malam ke-18. Hubungan kemarin belum sempat mengumumkan. Tahun Bapak sebanyak Rp209.000, tahun itu sebanyak Rp124.000, jumlah Rp333.000. Kemudian uang masuk pada malam yang ke-19 ini yaitu tahun itu sebanyak Rp113.000, tahun Bapak sebanyak Rp111.000, jumlah Rp224.000. Kemudian kami mendapat titipan dari hamba Allah untuk konangan yatim, nanti bisa diambil kepada saya sebanyak Rp50.000. Kemudian yaitu permintaan hadiah tahlil dari Maria ditujukan kepada satu, ayahnya min Khairul bin Yusuf, dua, datuknya Rasaudin bin Tofa, tiga, neneknya Sri Lestari bin Kasim, empat, puyangnya Kasim suami istri, dan semua sanak famili keluarga terdekat. Itulah uang masuk serta permintaan hadiah tahlil pada malam hari ini. Mudah-mudahan padanya disampaikan kepada almarhum